Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kegagalan perusahaan dan organisasi. Saya, Siti Aisyah sebagai pemateri pertama, Aditya Sulaper sebagai pemateri kedua, Nur Aini sebagai pemateri ketiga, Ani sebagai pemateri keempat, Nujda El Syahira sebagai pemateri kelima, Muhammad Nurudin sebagai pemateri keenam, dan Ahmad Komarulair sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkrutan. Menurut Haryanto dan Sudomo 1995, kebangkrutan adalah kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Kegagalan perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya yang dapat diidentifikasi melalui analisis laporan keuangan dan rasio keuangan. Kegagalan menurut Martin dalam kalkulasi yaitu ada kegagalan ekonomi atau economic distress dan ada kegagalan keuangan atau financial distress. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan usaha dalam faktor internal. Pertama yaitu kualitas SDM dan budaya kerja yang rendah. Maksudnya di sini adalah kualitas SDM dan budaya kerja yang rendah adalah kombinasi dari dua faktor yang saling terkait dan berdampak negatif pada kinerja dan keberhasilan organisasi. Biasanya kualitas SDM yang rendah merujuk pada kompetensi atau karyawan tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Motivasi, karyawan tidak memiliki semangat dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik dalam bekerja. Etika kerja, karyawan tidak memiliki integrasi dan kejujuran dalam bekerja. Serta disiplin, karyawan tidak mematuhi aturan atau prosedur organisasi. Sedangkan budaya kerja yang rendah biasanya kurangnya rasa memiliki. Karyawan tidak merasa terkait dengan organisasi dan tidak peduli dengan keberhasilannya. Komunikasi yang buruk, komunikasi antar karyawan dan antara karyawan dengan atasan tidak efektif. Dan kurangnya rasa tanggung jawab. Karyawan tidak merasa bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Yang kedua yaitu tujuan dan arah perusahaan yang tidak terdefinisi dengan jelas. Menurutnya berarti kekurangan kejelasan dan konsistensi dalam visi, misi, dan strategi yang dicapai oleh perusahaan. Hal ini biasanya berdampak negatif pada berbagai aspek seperti kurangnya arah, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya fokus. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Maksudnya ini merujuk pada kondisi di mana informasi yang tersedia tidak lengkap, tidak pasti, atau ambigu, sehingga membuat sulit untuk memprediksi hasil dari setiap pilihan yang diambil. Ini berarti bahwa pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang cukup untuk memastikan hasil positif dari setiap pilihan. Yang keempat yaitu pengelolaan yang tidak efektif. Ini merujuk pada kekurangan kemampuan dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi di berbagai bidang seperti bisnis, organisasi, proyek, bahkan kehidupan pribadi. Yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi dan interaksi dengan pelanggan. Berarti kekurangan upaya dari perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggannya. Ini dapat terjadi berbagai faktor seperti tidak adanya saluran komunikasi yang efektif, respons yang lambat, komunikasi yang tidak personal, dan kurangnya upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, pemateri selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, kondisi pasar dan fluktuasi ekonomi, dan yang kedua, perubahan dalam nilai dan preferensi usaha masyarakat, dan yang ketiga, ketidakstabilan politik atau kebijakan pemerintah, dan yang terakhir, inovasi teknologi yang berkembang pesat, isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Dan selanjutnya, penyelesaian kegagalan usaha. Penyelesaian sukarela yang pertama ekstensi atau perpanjangan. Kreditur dan debitur sepakat untuk memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran utang, memberi kesempatan lebih lama bagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Dan kedua, kompositen atau pengurangan utang. Kreditur setuju menerima pembayaran kepagian dari total utang yang ada, sementara sebagian utang lainnya dianggap lunas atau dihapuskan. Ini memberikan keringanan kepada debitur untuk menyelesaikan sebagian kewajibannya. Dan yang terakhir, likuidasi by voluntary agreement atau likuidasi melalui kesepakatan sukarela. Kreditur bersama-sama sepakat untuk melikuidasi aset perusahaan tanpa melalui prosedur pengadilan di pengadilan. Likuidasi dilakukan secara informal di luar jalur hukum formal. Dan yang selanjutnya, penyelesaian melalui pengadilan. Likuidasi atau likuidasi ketika kondisi keuangan perusahaan sudah sangat buruk dan tidak ada cara lain untuk memperbaikinya. Likuidasi saat menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan masalah keuangan. Dalam proses ini, aset perusahaan akan dijual untuk membayar utang dan perusahaan akan dibubarkan. Proses ini dapat diajukan melalui pengadilan jika perusahaan ini tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya lagi. Yang pihak yang bisa mengajukan likuidasi terhadap suatu perusahaan, debitur, seorang, atau lebih kreditur jaksa. Dan yang B, keputusan likuidasi
likuidasi ditetapkan oleh pengadilan niaga. Dan yang terakhir, penjualan aset perusahaan yang dilikuidasi dilakukan melalui lelang dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur setelah dikurangi dengan biaya kepanitiaan berdasarkan persentase tertentu secara prorata. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang reorganisasi. Reorganisasi yaitu merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dengan merombak struktur modalnya, atau seperti penataan kembali struktur modal. Dalam kondisi ekonomi dan bisnis yang sulit, perusahaan seringkali harus berusaha bertahan dengan sumber daya yang ada. Reorganisasi dalam aspek keuangan bertujuan untuk mengurangi beban finansial yang bersifat tetap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reorganisasi. Jenis-jenis reorganisasi ada 3. Satu yaitu reorganisasi keuangan. Reorganisasi keuangan yaitu melibatkan restrukturisasi aspek keuangan organisasi. Tujuannya yaitu memperbaiki kondisi keuangan, mengurangi beban hutang, atau meningkatkan arus kas. Contohnya seperti restrukturisasi utang, penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan modal atau penerbitan saham baru, penggabungan utang untuk mempermudah pembayaran. Yang kedua yaitu reorganisasi struktural. Perubahan dalam struktur organisasi seperti hierarki atau divisi. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya penghapusan atau penambahan lapisan manajemen, membentukkan unit bisnis baru, menggabungkan atau pemisahan divisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu reorganisasi operasional. Di sini yaitu fokus pada perubahan proses bisnis dan alur kerja. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Contohnya seperti automatisasi proses kerja, outsourcing aktivitas tertentu, menghilangkan proses yang tidak memberikan nilai tambah. Terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan ke pemateri berikutnya. Langkah-langkah reorganisasi, yaitu yang pertama, menilai nilai perusahaan saat ini. Langkah ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan, aset, kewajiban, pendapatan, dan potensi perusahaan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti discounted cash flow, market value approach, atau asset-based valuation. Tujuan utama adalah mendapatkan gambaran akurat tentang posisi keuangan perusahaan untuk mendukung keputusan restrukturisasi. Yang kedua yaitu menyusun struktur modal yang diperbarui. Setelah penilaian, perlu ditentukan struktur modal yang baru yang lebih sehat. Hal ini dapat mencakup perubahan pada proporsi ekuitas dan hutang, pengurangan beban hutang, atau penggalangan dana tambahan melalui penerbitan saham baru. Struktur modal yang diperbarui harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya serta mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga yaitu menetapkan nilai surat berharga lama untuk digantikan dengan surat berharga baru. Langkah ini melibatkan penggantian instrumen keuangan yang lama, misalnya saham atau obligasi, dengan instrumen baru. Proses ini sering disebut sebagai debt restructuring atau equity restructuring. Nilai surat berharga lama harus dievaluasi secara transparan dan nilai penggantinya harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang baru. Dalam beberapa kasus, pemegang saham atau kreditur mungkin perlu menyetujui penggantian ini melalui proses negosiasi atau persetujuan hukum. Pada neraca reorganisasi, untuk menghapus saldo kerugian sering dilakukan melalui proses reorganisasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengurangi nilai modal saham, yakni dengan mengganti saham lama menggunakan saham baru berdasarkan rasio tertentu. Misal, contohnya itu 5/2. Berarti setiap 5 lembar saham lama akan digantikan dengan 2 lembar saham baru. Langkah-langkah dalam melakukan reorganisasi, yaitu yang pertama, menilai kembali aktiva di neraca. Untuk menentukan nilai aktiva dapat digunakan rumus seperti NSA X NBA. NSA yaitu nilai sekarang dari aktiva, X yaitu rasio nilai sekarang terdapat nilai buku aktiva, NBA nilai buku aktiva. Menilai kembali aktiva di dalam neraca dapat juga dilakukan dengan menentukan langsung jumlahnya. Yang kedua yaitu menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan dengan rumus
MSB, MSL, SRD, CD. MSB modal saham baru, MSL modal saham lama, SR saldo rugi, CD cadangan yang ditentukan. Baik, selanjutnya adalah contoh mengurangi nilai hutang-hutangnya atau menghilangkan saldo kerugian perusahaan. Di sini ada neraca sebelum adanya reorganisasi. Pada kolom yang pertama ada kas sebesar 1 juta, piutang sebesar 5 juta, barang sebesar 11 juta, aktiva tetap sebesar 20 juta, dan saldo rugi sebesar 18 juta. Yang hasilnya adalah 55 juta. Sedangkan di kolom yang kedua ada hutang sebesar 15 juta dan modal sebesar 40 juta. Hasilnya sama, yaitu 55 juta. Kerugian sebesar 18 juta tersebut adalah berdasarkan nilai buku yang belum tentu menggambarkan nilai yang sebenarnya. Setelah diadakan reorganisasi, agar perusahaan dapat bekerja dengan basis yang sehat, maka besarnya kerugian harus didasarkan pada hasil revaluation atau menilai kembali terhadap pos-pos atau aktiva dalam neraca berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dari hasil revaluation, ternyata aktiva dalam neraca terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas lengkap sebesar 1 juta. Yang kedua, piutang tidak tertagih sebesar 1 juta, sehingga sisa piutang 4 juta, yang awalnya 5 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 4 juta. Yang ketiga, barang yang ada dalam gudang sebesar 10 juta, berarti berkurang 1 juta, yang awalnya 11 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 10 juta. Yang keempat, aktiva tetap nilainya hanya 18 juta, berarti berkurang 2 juta, yang awalnya 20 juta dikurangi 2 juta, maka hasilnya 18 juta. Dengan adanya berkurangnya aktiva tetap tersebut, piutang yang sebesar 1 juta ditambah barang 1 juta ditambah aktiva tetap 2 juta, maka hasilnya 4 juta. Yaitu 4 juta tersebut dimasukkan dalam saldo rugi, sehingga akan menghasilkan neraca setelah adanya revaluation yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang neraca setelah revaluasi. Nah, neraca awal yang ditampilkan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan setelah revaluasi aset tetap, tetapi masih memiliki saldo rugi yang signifikan. Berikut rinciannya, yaitu di sisi aset terdapat kas Rp 1 juta, piutang 4 juta, barang 10 juta, aktiva tetap 18 juta, dan saldo rugi 22 juta. Jadi, total aset keseluruhan yaitu 55 juta. Sedangkan di sisi liabilitas dan ekuitas terdapat hutang 15 juta, modal Rp 40 juta. Total keseluruhan yaitu Rp 55 juta. Nah, poin penting di sini adalah adanya saldo rugi sebesar Rp 22 juta. Saldo rugi ini mengurangi nilai ekuitas perusahaan dan perlu diatasi melalui reorganisasi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu untuk menghapus saldo rugi neraca, menghapus saldo rugi dari neraca, dan juga meningkatkan posisi finansial perusahaan dengan membentuk cadangan. Selanjutnya yaitu metode reorganisasi. Nah, di PPT tersebut terdapat dua metode penghapusan saldo rugi. Yang pertama yaitu pembebanan langsung ke pemegang saham dan pembentukan cadangan. Nah, metode ini menghapus saldo rugi dengan membebankan langsung kepada pemegang saham dan kemudian membentuk cadangan dari modal saham yang baru. Nah, perhitungan yang ditampilkan di PPT yaitu rumusnya modal saham baru atau X sama dengan modal saham lama dikurangi saldo rugi dikurangi cadangan. Nah, cara menghitungnya yaitu, nah, di situ kan 11/8 X sama dengan Rp 18 juta. X sama dengan Rp 18 juta dibagi 9/8. X sama dengan Rp 18 juta dikali 8/9. X sama dengan 16 juta. Nah, modal saham baru MSB atau X setelah reorganisasi sebesar Rp 16 juta, sehingga dapat ditentukan besarnya cadangan 1/8 kali Rp 16 juta sama dengan 2 juta. Nah, metode yang kedua yaitu yaitu penerbitan saham baru dan penarikan saham lama. Nah, metode yang kedua ini yaitu kalau saldo kerugian tersebut akan dihilangkan dari neraca dengan cara mengeluarkan saham baru dan menarik saham lama dari peredaran, maka saham lama sebesar Rp 40 juta ditarik dan dikeluarkan saham baru Rp 16 juta. Nah, dengan perbandingan 40/16 atau 5/2. Berarti 5 saham lama ditukar dengan 2 saham baru. Mungkin hanya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, saya Ahmad Komarul. Saya akan melanjutkan pemaparan atau penjelasan dari pemateri sebelumnya, di mana situasi awal tadi yang dijelaskan oleh pemateri
pemateri sebelumnya, yaitu perusahaan memiliki modal saham awal sebesar 40 juta. Nah, terus perusahaan mengalami kerugian sebesar 22 juta. Nah, kondisi ini membutuhkan tindakan reorganisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan seperti itu. Nah, terus di sini proses reorganisasi perusahaan memutuskan untuk menurunkan modal saham dari 40 juta menjadi 16 juta seperti itu. Nah, penurunan sebesar 24 juta ini digunakan untuk menutup kerugian sebesar 22 juta sehingga membentuk dana cadangan 2 juta, di mana ini yang dihitung dari 1 dibagi 8 modal baru seperti itu. Nah, ini berarti setiap pemegang saham akan mengalami penurunan nilai saham mereka. Terus selanjutnya, perhitungan tingkat penurunan saham atau TPS dengan rumus TPS sama dengan modal saham lama dikurangi modal saham baru atau dibagi modal saham lama dikali 100% seperti itu. Nah, dalam kasus ini modal lama sebesar 40 juta, modal baru 16 juta, TPS tingkat perusahaan sama dengan 40 juta dikurangi 16 juta dibagi 40 juta dikali 100% seperti itu, sehingga menghasilkan 24 juta dibagi 40 juta dikali 100%, dimana dari perkalian tersebut menghasilkan TPS 60% seperti itu. Nah, ini berarti setiap pemegang saham kehilangan 60% dari nilai saham mereka seperti itu. Dampak pada pemegang saham: jika seseorang pemegang saham memiliki saham senilai 1 juta, setelah reorganisasi ini nilai sahamnya menjadi 400.000 atau 40% dari nilai awal. Mereka harus merelakan 60% dari nilai investasi mereka untuk membantu memulihkan perusahaan seperti itu. Neraca setelah reorganisasi, setelah proses reorganisasi ini, neraca perusahaan menjadi lebih sehat dengan aset pada BPT, kas Rp 1 juta, piutang Rp 4 juta, terus barang 10 juta, aktiva tetap 18 juta, sehingga total aset sebesar 33 juta. Terus kemudian liabilitas dan ekuitas, utang 15 juta, terus modal 16 juta setelah dikurangi, sudah dikurangi seperti itu. Cadangan 2 juta yang mana hal ini baru dibentuk. Terus total liabilitas dan ekuitas di sini 33 juta seperti itu. Manfaat reorganisasi ini di mana kerugian perusahaan sebesar 22 juta tadi telah dihapuskan seperti itu. Terbentuk dana cadangan baru sebesar 2 juta. Terus neraca menjadi lebih sehat. Perusahaan memiliki struktur modal yang lebih baik untuk operasi ke depan. Nah, perbandingan sahamnya dalam reorganisasi ini, setiap 5 saham lama akan ditukar dengan 2 saham baru. Ini sesuai dengan rasio penurunan 40/16 atau 5/2 yang mana dijelaskan oleh pemateri sebelumnya seperti itu. Hal ini membantu dalam proses administrasi penukaran saham. Mungkin seperti itu. Reorganisasi seperti ini biasanya dilakukan ketika perusahaan mengalami kerugian besar dan membutuhkan penyihatan keuangan. Meskipun pemegang saham mengalami kerugian jangka pendek, hal ini lebih baik daripada perusahaan mengalami kebangkrutan yang akan mengakibatkan kerugian total bagi pemegang saham. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.